Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsaidistira Tuahmiko. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi makalah kami dengan teman saya Anissa Permata dengan judul makalah Desain Pekerjaan dan Analisis Pekerjaan. Yang pertama, pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Desain pekerjaan merupakan jabatan atau penghubung memperhatikan hubungan antar teknologi dengan manusia. Selain itu, juga harus dapat memfasilitasi pencapaian tujuan perusahaan serta mengetahui kapasitas atau kebutuhan karyawan melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, tujuan desain pekerjaan. Tujuan desain pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Dengan demikian, dari sudut pandang personila, desain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, di mana hal ini tercermin pada kepuasan kerja para karyawan memegang jabatan tersebut. Atas dasar pentingnya peranan yang dimainkan oleh desain pekerjaan dalam kualitas dan kepuasan kerja, maka sangat dibutuhkan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan secara sistem mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Dari informasi yang dihasilkan oleh analisis pekerjaan akan disusun atau diarahkan desain pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan, tujuan, dan jenis usaha yang dijadikan oleh perusahaan. Yang ketiga, elemen-elemen desain pekerjaan. Elemen-elemen organisasi pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi. Pekerjaan-pekerjaan yang dirancang secara efisien, kemudian mendorong karyawan yang mampu termotivasi untuk mencapai keluaran maksimum. Baiklah, saya Anissa Permata dengan NIM 1941041 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari saudara Yudis. D. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Pada hakikatnya, semua orang menduduki jabatan manajerial atau pejabat negara sekalipun adalah sumber daya manusia juga. Berarti, dalam suatu organisasi atau negara, diperlukan keberadaan sekelompok orang-orang analisis pekerjaan yang bertugas menganalisis terhadap suatu atau semua pekerjaan yang ada. Menurut Siagian tahun 2000, pengertian analisis pekerjaan adalah usaha sistematik dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja, yang dilaksanakan dengan cara mengamati atau mengadakan interview terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Tujuan analisis pekerjaan. Menurut Sastro Hadiwirjo, mengatakan bahwa tujuan analisis pekerjaan yaitu 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. 3. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Tindakan-tindakan yang diperlukan oleh manajemen SDM untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada informasi analisis pekerjaan adalah 1. Evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. 2. Kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang. 3. Ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. 4. Rancangan kebutuhan SDM masa depan. 5. Sesuaikan antara jumlah pelamar pekerjaan yang tersedia. 6. Rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. 7. Rancangan rencana pengembangan potensi karyawan. 8. Tentukan standar kerja atau prestasi yang realistis.
9. Penempatan karyawan hendaknya sesuai dengan minatnya. 10. Penempatan karyawan sesuai dengan ahlinya. 11. Berikan kompensasi secara wajar. Menurut Gomez, ada 12 tujuan analisis pekerjaan yang digunakan oleh sektor publik maupun sektor swasta, yaitu 1. Job description, 2. Job classification, 3. Job evaluation, 4. Job design restructuring, 5. Personal recruitment, 6. Performance appraisal, 7. Worker training, 8. Worker mobility, 9. Efisiensi, 10. Safety, 11. Human resource planning, dan terakhir 12 adalah legal. F. Jenis analisis pekerjaan. Terdapat 2 jenis analisis pekerjaan yang utama, yakni 1 ialah analisis pekerjaan tradisional atau traditional job analysis. Model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, yaitu tanggung jawab atau responsibilities dari seseorang terhadap pekerjaannya dan tunduk pada pengarahan dan pengendalian, lalu kewajiban yaitu duties umum dari orang yang memegang suatu kedudukan, dan yang terakhir kualifikasi minimal yang layak untuk diterima. 2. Analisis pekerjaan yang berorientasi pada hasil atau disebut Result Oriented Job Description atau disingkat RODS. Analisis pekerjaan yang berorientasikan pada hasil ini merupakan suatu kehidupan kecil di dalam program oriented budget yang bermanfaat bagi produktivitas. Analisis pekerjaan jenis ini berasumsi bahwa uraian pekerjaan akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan organisasi. Itulah makalah dari kami. Saya akan membacakan kesimpulan makalah, yaitu makalah ini menjelaskan bahwa desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Salah satu kegiatan yang penting yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam fungsi perencanaannya, yaitu analisis pekerjaan. Dengan menganalisis suatu pekerjaan, akan diketahui tugas-tugas apa yang akan dilakukan dalam pekerjaan itu, apa kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia yang akan menduduki posisi itu. Analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.